Linlang menutupi kepala dengan selimut. Menolak tegas. Aku bisa menambah taruhannya. Tangan yang panjang dan bertenaga menjulur masuk. Dengan lembut mengangkat selimut yang ada di kepala Linlang. Udara segar langsung mengalir masuk sekaligus. Linlang yang sudah tidak ada selimut penutup wajah, secara refleks berbalik. Tanpa pikir langsung menggigit tangan yang menjulur itu. Rameses tidak siap sama sekali. Melepaskan, dia dengan pasrah mencubit pipi Linlang. Suaranya pelan dan serak. Aku kesini mau menyerah. Mengerti aturan tidak? Linlang merasa bersalah mendengarnya, lalu membuka mulut dan menggigitnya sekali lagi. Rameses memandangi bekas gigitan di tangannya. Memandang lama sekali. Bisa kamu ceritakan kenapa semarah ini? Suaranya mengandung sedikit rasa sayang yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Yang kamu lakukan siang tadi sangat keterlaluan. Tapi kamu menyukainya. Pergi. Rameses terdiam sejenak. Nyalimu besar juga, orang pertama yang meninggalkan bekas gigitan di leher sang Fir'aun. Dan menyuruh sang Fir'aun pergi. Linlang sekarang sungguh tidak mau berbicara banyak dengannya. Aku bukan orang Mesir, tidak punya kepercayaan seperti itu terhadapmu. Kalau bukan karena perlu tinggal di sini dengan aman, aku tidak mau peduli padamu. Tidak mau peduli padaku. Suara Rameses akhirnya mengeras. Samar-samar kembali membawa wibawa sang Fir'aun seperti biasanya. Apa kamu punya kesalahpahaman tentang aku? Kenapa selalu tidak suka padaku? Dia sudah lama merasakannya. Di lubuk hati Linlang ada penolakan terhadapnya. Linlang tidak menyangka lidahnya terlanjur keceplosan mengungkapkan isi hati. Tapi juga merasa ada beberapa hal yang lebih baik dikatakan terang-terangan. Dia berbalik, memandang orang di sebelah bantal. Beradu pandang dengan matanya yang menyimpan kesedihan. Rameses, aku tidak akan selamanya tinggal di Mesir. Kenapa? Kegelapan di mata Rameses semakin pekat. Karena aku harus pulang ke rumah. Cepat atau lambat aku akan meninggalkan Mesir. Gadis-gadis cantik di Mesir tak terhitung banyaknya. Kamu adalah Fir'aun Mesir, gagah berani, tak terkalahkan. Kedepannya wanita-wanita yang mengagumi kamu di istanamu akan tak terhitung jumlahnya. Berpisah baik-baik kan lebih bagus. Hening sejenak, dari belakangnya terdengar suara yang berat dan tertahan. Detik berikutnya Linlang dengan tiba-tiba ditarik masuk ke dalam pelukannya. Pelukan ini tidak memberi ruang untuk perlawanan. Kepalanya dilekuk lehernya. Dengan penuh obsesi dan kesungguhan dia mendekatkan dirinya inci demi inci ke kulitnya. Merasakan denyut nadinya. Mungkin akan mengecewakan kamu. Aku tidak bisa melakukannya. Pelukannya yang dominan dan tidak memberi pilihan bersama kata-katanya membuat sang gadis terdiam. Dengan tidak berdaya dia mencoba menceraikan tangan yang melingkari pinggangnya. Lehernya baru saja sedikit terbebas, langsung bahunya ditahan lagi. Tubuhnya terpaksa berbalik menghadapinya. Linlang membelalakkan mata. Memandang sepasang mata hitam pekat yang menatap dari jarak yang sangat dekat itu. Linlang, dengarkan aku. Dia menempelkan dahinya ke dahinya. Napas panas yang dihembuskannya membuatnya sedikit geli. Linlang tidak pernah merasa namanya bisa diucapkan orang dengan begitu hikmat dan sungguh-sungguh. Aku bersumpah dengan nama Dewa Matahari. Aku Rameses. Kedepannya hanya akan ada satu istri. Kamu akan menjadi satu-satunya kekasihku. Ratu Agung Mesir, para dewa melindungimu, rakyat Mesir menghormatimu, musuh-musuh gentar padamu, bencana dan penyakit menjauh darimu. Semua kemuliaan dan kebahagiaanku akan aku bagi bersamamu. Patung kita nantinya juga akan diukir bersama di dalam kuil. Ada selama ribuan tahun, diberkati para dewa, dipandang oleh seluruh manusia, jadi tetaplah di sisiku. Biarkan aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Menjagamu, menjadi teman hidupku seumur hidup. Maukah kamu? Suaranya sungguh-sungguh. Satu kata satu kalimat. Cintanya yang membara dan tulus membuat pipinya terasa panas membara. Seolah-olah ada sesuatu yang menjalar dari aliran darah. Mengumpul di rongga dada. Rasa perih yang terus-menerus mengembang di dalam dada. Dia dengan tidak berdaya mencoba menahan perasaan itu.
Ini tidak lebih dari taktikmu untuk membujuk orang. Yan. Mulutnya langsung disumbat oleh bibir yang hangat dan lembut dari pihak lain. Kata-kata selanjutnya dikacaukan oleh lidah yang menggulung masuk. Ciuman ini panjang dan penuh rasa. Berlarut-larut. Percayalah padaku. Dia perlahan menggigit bibirnya. Jari-jarinya mengusap-usap alisnya. Tidak percaya pun tidak apa-apa. Aku akan membuktikan perasaanku padamu dengan tindakan. Membuktikan bahwa tinggal di sisiku adalah hal yang berharga. Adalah kebahagiaan. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga tidak akan pernah lagi membiarkan ada kemungkinan kamu meninggalkanku. Kata-kata selanjutnya sudah tidak bisa ditangkap jelas oleh Linlang. Gejolak pikirannya sudah tenggelam dalam ciumannya yang semakin lembut. Setiap kali hendak melepaskan diri, selalu ditarik kembali masuk ke dalam lautan rasa itu. Berulang-ulang. Cahaya bulan malam ini sejernih embun. Gadis yang sedang jatuh cinta itu samar-samar merasa bahwa ini mungkin sebuah mimpi yang indah sekaligus tidak masuk akal. Semua terasa tidak begitu nyata. Satu-satunya sentuhan yang terasa sungguh-sungguh mungkin hanyalah angkeh di lehernya, yang kembali terasa hangat-hangat tipis. Ketika siang tiba, Linlang baru dengan jelas menyadari bahwa angkeh yang digantung di lehernya, permukaannya yang sudah penuh retakan itu tanpa disadari bertambah satu lagi retakan baru. Di hatinya ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Angkeh inilah yang membawanya ke 3000 tahun yang lalu. Asal-usulnya belum dia pahami. Tapi angkeh itu semakin rapuh. Seolah-olah detik berikutnya akan hancur berkeping-keping. Kadang-kadang Linlang tidak tahan untuk berpikir. Angkeh yang harus dia cari itu, benar-benar ada di Mesir kuno 3000 tahun yang lalu. Kalau ternyata ada di zaman modern, kalau angkeh yang ada di dirinya ini hancur, apakah dia tidak bisa kembali ke zaman modern lagi? Belakangan ini kamu selalu menatapnya. Kepalanya diusap-usap pelan oleh seseorang. Rameses dengan santai duduk merapat ke sisinya. Setelah malam itu, Rameses menjalani beberapa hari pemulihan lagi. Dalam hal bergerak sudah tidak ada masalah besar, tapi justru semakin lengket padanya. Khawatir dia akan diam-diam kabur lagi. Linlang bahkan curiga malam hari saat tidur, demi memperhatikannya, mata Rameses berpatroli kiri kanan. Meskipun agak berlebihan, tapi dalam mimpinya memang selalu ada perasaan seperti sedang diperhatikan seseorang. Soal perasaannya yang membara itu, di permukaan Linlang memberitahunya bahwa dia perlu waktu untuk mempertimbangkan dengan serius. Di lubuk hati yang paling dalam, yang dia pikirkan adalah menunggu saat yang tepat. Memanfaatkan kelengahannya untuk kabur dengan cepat. Kalau tidak, sungguh-sungguh berpacaran dengan Firaun 3000 tahun yang lalu, mati nanti masih harus dijadikan mumi. Linlang merinding membayangkannya. Rameses mengambil angkeh dari tangannya. Angkeh ini siapa yang memberikan padamu? Dia takut Linlang pergi. Terhadap benda-benda yang ada di tubuh Linlang, dia selalu menyimpan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Selalu dipakai, sepertinya sangat penting bagimu. Linlang sangat khawatir dia akan menghancurkan angkeh yang sudah rapuh itu detik berikutnya. Sambil menggeleng berkata, "Bukan, dibeli dari seorang pedagang curang. Karena harganya mahal, jadi terus dipakai. Sudah lama dipakai jadi terbiasa. Tahu itu barang pedagang curang, kenapa tetap dibeli?" Rameses memeriksa angkeh di tangannya dengan cermat. Jari-jarinya merasakan guratan di permukaannya. Sudah lumayan berumur. Linlang menggerutu. Aku juga tidak mau beli. Tapi pedagang curang di Mesir kalian terlalu banyak. Lagi pula kasar, menghalangi jalanku. Kalau tidak beli benar-benar tidak mau lepaskan. Ada kejadian seperti itu. Rameses mengerutkan kening. Sorot matanya memancarkan dingin yang tajam. Di mana di Mesir belinya? Aku akan tertibkan dengan sungguh-sungguh. Orang yang menghalangimu juga akan aku cari. Bandara Kairo, baru turun langsung dihadang. Kairo, bandara. Melihat ekspresi Rameses yang bingung, Linlang langsung menyadari bahwa keduanya memang tidak berada di era yang sama. Linlang pusing. Bagaimana caranya menjelaskan pada Rameses bahwa pedagang curang Mesir itu ada 3000 tahun kemudian?
Dia sama sekali tidak bisa menangkapnya. Rameses sekarang benar-benar sangat membumi. Meninggalkan istana, setiap harinya menghabiskan waktu bersama Linlang. Makan makanan yang sederhana, mengenakan baju linen kasar, kadang-kadang bahkan bisa secara tidak sengaja menyambung beberapa jokesnya. Membuat Linlang sempat berilusi seolah keduanya tidak terpisahkan jurang 3000 tahun. Tempat yang sangat kecil, mungkin aku salah ingat. Linlang tersenyum sebentar, diam-diam mengambil kembali angkahnya. Rameses menopang dagu dengan satu tangan, mendekat lagi ke arahnya. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Tidak ada. Lalu kenapa terus mencari berbagai jenis angkah? Sebelumnya kamu juga sangat tertarik dengan angkah di ikat pinggang sang pendeta agung. Aku sangat menyukai angkah Mesir. Merasa angkah di ikat pinggang sang pendeta agung sangat indah. Ingin mengoleksinya, tapi setelah mendapatkannya, merasa tidak sesindah yang aku bayangkan. Jadi dikembalikan. Rameses jelas tidak percaya. Begitu. Linlang tidak mau melanjutkan topik ini. Tiba-tiba teringat sesuatu. Semangatnya naik sedikit. Rameses, kamu mau makan pangsit? Bulu mata Rameses bergerak tipis. Lagi-lagi sesuatu yang tidak pernah dia dengar. Di hatinya tiba-tiba muncul perasaan tidak enak yang tidak jelas asalnya. Tapi di permukaan tetap seperti biasanya. Dia mengangguk. Mau. Langsung dikerjakan. Linlang menyingsingkan lengan bajunya, mengajak Rameses menyiapkan bahan-bahan masakan. Tepung sudah siap. Linlang pergi ke rumah tetangga untuk menukar beberapa tangkai kucai. Di rumah masih ada telur. Kebetulan bisa membungkus pangsit isi kucai dan telur. Rameses duduk di bangku kecil di sebelahnya. Linlang mengajarinya menggiling kulit pangsit. Sepasang tangan yang biasa mengurus dokumen dan terjun ke medan perang itu jelas tidak pernah melakukan hal seperti ini. Awalnya gerakannya masih agak canggung. Kulit pangsit yang dihasilkan pun beraneka ragam bentuknya. Untuk pertama kalinya gagal dalam bidang ini. Rameses memandangi karyanya sendiri, lalu memandang ke arah Linlang. Tersenyum pasrah. Linlang tidak bisa menahan tawa. Kulit pangsit buatan sang Firaun, sejelek apapun kalau dijual pasti ada banyak orang yang berebutan. Rameses terdiam sebentar, sudut bibirnya terangkat. Mereka tidak punya nyali sebesar itu. Setelah itu dia sudah semakin terampil. Setelah menguasai tekniknya, kulit-kulit pangsit yang tipis dan bulat sempurna keluar satu persatu dari tangannya. Kecepatan menggiling kulitnya terlalu cepat. Dia langsung minta Linlang mengajari cara membungkus pangsit. Kemampuan belajar Rameses sangat kuat. Dia dengan serius belajar cara mencubit-cubit tepian pangsit. Rameses pasti sudah menyadari perbedaan di antara keduanya. Dia sangat berusaha keras mempelajari cara berpikir Linlang. Menerima hal-hal baru yang dia ceritakan. Berupaya mempersempit jarak di antara keduanya. Mudah. Sebuah pangsit yang sempurna selesai dibungkusnya. Rameses menahan tawa dan menoleh ke arah Linlang. Linlang ternyata bisa membaca dari ekspresinya raut manja yang ingin dipuji. Dia mengangkat alis dan berkata, "Bentuknya cantik sekali." Sudut bibirnya memang kemudian terangkat. Linlang merasa dirinya semakin lama semakin terpesona oleh Rameses. Sampai-sampai merasa dia lucu sekaligus lembut. Kalau ada di zaman modern, pasti akan menjadi pacar yang luar biasa. Tidak bisa begitu, dia pasti ada unsur pura-puranya. Saat pikirannya melayang kemana-mana, hidungnya dicolek seseorang. Rameses membentangkan telapak tangan lainnya. Satu lagi pangsit sudah selesai dibungkus. Ekspresi ingin dipuji itu bagaimanapun tidak kelihatan seperti pura-pura. Linlang dengan susah payah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa aktingnya saja yang terlalu bagus. Pangsit selesai dibungkus dan dimasukkan ke dalam panci. Uap mengepul memenuhi udara. Aroma harum segera menguar. Mesir tidak mengenal pangsit. Sibuk-sibuk di dalam rumah seharian entah membuat apa, Nenek Gesang pun ikut tertarik ke sana. Bau apa ini? Harum sekali. Nenek Gesang sambil mengendus-endus berjalan ke depan panci. Dengan penasaran dan heran menatap benda-benda kecil yang bergolak di dalam panci.
Linlang dengan senyum memperkenalkan. Pangsit, makanan khas dari tempat asalku. Kakak Gesang pasti belum pernah memakannya. Setelah pangsit matang, Linlang baru meletakkannya di meja. Barulah menyadari Rameses dan Nenek Gesang ternyata sudah keluar bersama. Sekarang tepat saat keduanya masuk kembali ke dalam. Ekspresi Nenek Gesang tidak baik. Wajah keriputnya tertarik ke bawah. Tapi tidak mengatakan apa-apa. Rameses justru seperti tidak ada apa-apa. Berjalan santai ke sini, mengeluarkan beberapa batang kayu kecil buatan tangan yang tadi diminta Linlang dibuatkan. Linlang menjelaskan bahwa ini adalah sumpit. Digunakan untuk menjepit pangsit, lalu mengajari keduanya cara menggunakannya. Rameses dengan cepat berhasil menguasai. Dengan gerakan elegan mulai makan. Nenek Gesang seberapapun dicoba tidak bisa menjepit. Pangsit selalu jatuh ketika sudah hampir sampai ke mulut. Dia tidak sabar, langsung menaruh sumpit dan berencana makan dengan tangan. Ternyata pangsitnya terlalu panas. Diangkat lalu diletakkan kembali. Linlang menusuk pangsit dengan sumpit, menyodorkan kepada nenek yang sedang cemberut. Nenek Gesang suasana hatinya sedang tidak baik. Orangnya keras kepala, masih ngotot, mau bilang tidak mau makan. Tapi aroma pangsit itu sungguh terlalu harum. Dia mendengus sekali, dengan malas menerimanya, menggigit satu kecil. Merasa juga tidak seenak yang dibayangkan. Tapi tangannya sudah menusuk satu lagi dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulut. Linlang tidak bisa menahan tawa. Nenek Gesang yang ngambek sangat lucu. Nenek itu sudah bertahun-tahun hidup sendirian di sini. Tidak ada keluarga, anak-anak tetangga pun kebanyakan takut pada wataknya yang aneh. Mungkin sudah lama tidak ada orang muda yang menemani Nenek Gesang makan. Linlang merasa kasihan pada Nenek Gesang. Dari sudut mata memperhatikan Rameses. Dia setengah menopang kepala sedang memandangnya. Ketika Linlang memandang ke arahnya, tiba-tiba seperti tidak ada apa-apa. Memandangku untuk apa? Pangsitnya enak sekali. Kalau ada cuka pasti lebih enak. Pasti ada. Hanya masalah waktu. Dia menjepit satu pangsit dan menyodorkannya ke mulutnya. Linlang mau apa? Semuanya bisa aku penuhi. Linlang secara refleks membuka mulut. Memakan pangsit yang disodorkannya. Rameses melengkungkan bibir. Buatan aku. Bagaimana? Pangsit sebanyak ini, kamu masih bisa tahu mana yang buatan kamu. Di bagian bawah pangsit, semuanya aku tekan satu bekas telapak tangan. Akan sedikit cekung ke dalam. Dia berkata dengan serius. Ingin kamu yang pertama makan pangsit buatan aku. Bagaimana rasanya? Linlang tidak menyangka Rameses punya perhatian sekecil itu. Mengacungkan jempol padanya. Rameses pun meniru gerakan Linlang. Mengacungkan jempol, menempelkan jempolnya ke jempol Linlang. Senyumnya membawa keanggunan kaum bangsawan kelas atas. Nenek Gesang mengerutkan kening. Dua orang di sebelah ini sungguh-sungguh mengganggu makannya. Nenek itu tidak senang dan mengetuk-ngetuk meja. Linlang cengar-cengir kikuk, dengan manis kembali makan pangsit. Sore harinya, Linlang terus merasa Nenek Gesang ada sesuatu yang ingin disampaikan padanya. Tapi setiap kali Nenek Gesang baru saja membuka mulut, Rameses selalu tidak sengaja mendekat. Lalu Nenek Gesang tidak jadi bicara. Linlang heran. Malam saat hendak tidur, dia diam-diam melirik Rameses yang dengan tenang membaca buku di sebelah. Dia bersandar di kepala tempat tidur. Cahaya lilin yang kuning hangat membentuk kontur wajahnya yang dalam dan tampan. Jelas tidak berekspresi apa-apa, tapi bisa merasakan kemalasan dan kenyamanannya saat ini. Sudah begitu banyak hari berlalu, luka-luka di tubuh Rameses sudah tidak ada masalah besar. Orang-orang hati lama-lama tidak menemukan siapa yang dicari. Pengendalian diam-diam mereka atas daerah sekitar desa ini pun berangsur-angsur mengendur. Rameses sudah seharusnya pergi. Linlang merasa dirinya pun harus segera menghilang dengan sempurna sebelum terlambat. Melihat tatapan Rameses ke arah dirinya yang semakin berbahaya belakangan ini, rasanya kalau tidak lari sekarang sudah tidak sempat. Hei, Hos, mau lari kemana? Tepat saat sedang berpikir begitu, suara yang tiba-tiba muncul di benak membuat Linlang langsung terduduk dari tempat tidurnya.
Kenapa? Rameses yang sedang membaca buku di sebelah juga terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba. Memandang ke arahnya. Tidak ada, aku cuma mimpi buruk. Mimpi buruk dengan mata terbuka. Linlang terdiam, dia tidak sedang membaca buku. Bagaimana dia tahu matanya tadi terbuka? Setelah memastikan Rameses tidak ada gerakan mencurigakan, Linlang baru berteriak dalam hati. Xiao Liu, lain kali kamu muncul. Bisa tidak kasih aku persiapan mental dulu? Sekian lama tidak muncul, begitu muncul langsung mengagetin sebegini. Aku kira sinyal kamu sudah diblokir waktu masuk ke Mesir kuno. Xiao Liu terdengar sedikit bersalah. Itu, ada alasannya, host. Itu, ada sesuatu yang harus aku sampaikan padamu. Mendengar nada bicara sistemnya sendiri yang berhati-hati, Linlang langsung merasa ini bukan kabar baik. Apa? Host, kamu masih ingat sebelumnya aku pernah menyebutkan sebuah kompetisi. Linlang jelas bingung sesaat. Itu yang, kompetisi sistem paling berpotensi itu. Yang menguji kecocokan dan kemampuan antara sistem dan host. Xiao Liu berbelit-belit. Linlang ingat. Sepertinya ada hal seperti itu. Memangnya kenapa? Sistem utama meminta salah satu sistem menjadi perwakilan untuk mengambil undian. Untuk menentukan tema latar belakang kompetisi kali ini. Prestasi tugas kita belakangan ini cukup bagus. Jadi aku dipanggil sistem utama untuk menjadi perwakilan pengambil undian. Linlang agak lega. Itu hal yang bagus. Artinya sistem utama menghargaimu. Kamu dapat tema apa? Percintaan, balas dendam, atau yang lain? Xiao Liu dengan lemah mengumumkan jawabannya. Host, temanya horor bertahan hidup. Linlang menghela napas. Tidak apa-apa, sudah biasa dengan kejutan-kejutan darimu. Xiao Liu semakin bersalah. Tema latar belakang sudah ditentukan. Format spesifiknya seperti apa, hanya akan diketahui saat kompetisi dimulai. Baik itu sampah yang bangkit melawan, menyerang balik perasaan, menyelamatkan penjahat, atau menyelamatkan dunia. Tapi apapun itu, host, kalian para peserta tugas akan menghadapi monster yang tak dikenal. Yang penuh gairah, yang mengerikan. Monster tidak memiliki empati, moral, dan akal sehat seperti manusia. Lebih liar dan bebas, tapi 100 kali lebih licik dari manusia. Kalau bertemu makhluk seperti itu, satu-satunya caramu hanyalah dengan kasar memaksanya tunduk padamu seperti melatih anjing. Meski sudah mempersiapkan mental sebelumnya, mendengar ini Linlang tidak bisa tidak ikut gemetar. Suara Xiao Liu semakin mengecil. Bisa, host maafkan aku. Linlang menghembuskan napas panjang yang memendam segalanya. Xiao Liu, aku tidak menyalahkan kamu. Bagaimanapun kamu kali ini tidak hanya menjebak aku, tapi juga para peserta lain yang ikut kompetisi. Saat kompetisi nanti, jangan sampai bocor ke sistem lain bahwa tema kompetisi ini yang undiannya kamu ambil. Mudah kena pukul. Aku mengerti. Selesai berbicara dengan Xiao Liu, Linlang menjadi murung. Tidak tahan menghela napas. Orang di sebelahnya merasakan kejanggalannya. Tubuhnya menyusut ke dalam. Tidak ada apa-apa, aku cuma merasa sedikit lapar. Rameses membungkus Linlang dengan selimut sampai rapat. Membungkus selimut bersama orangnya ke dalam pelukannya. Dia mencium keningnya, menepuk-nepuk punggungnya pelan. Begini boleh tidak? Tidurlah. Linlang dalam buayan lembutnya perlahan-lahan tertidur. Berbicara jujur, Rameses setelah melepas gengsinya, sangat pandai merawat orang. Ini adalah pikiran Linlang sebelum tidur. Tapi begitu terbangun lagi, pikiran itu langsung ditariknya kembali. Membuka mata. Yang dilihatnya adalah istana yang megah berkilau kemasan. Adakah yang bisa memberitahunya, bagaimana caranya dia bisa dalam semalam kembali lagi ke istana yang sudah akrab sekaligus asing ini? Sudah bangun. Suara dari atas kepala. Linlang dengan kaku menoleh ke samping. Pandangan terangkat. Rameses saat ini sedang duduk di kepala tempat tidurnya. Jubah linen yang tadi dikenakannya sudah berganti kembali menjadi jubah pinggang pendek yang mewah.
Di kepalanya pun sudah terpasang mahkota kerajaan yang merepresentasikan kedudukan tertinggi Mesir, bertahtakan batu zamrud hijau. Di ingatannya, penampilan seperti ini seharusnya disertai ekspresi yang berwibawa dan dingin. Tapi sekarang melihat Linlang terbangun, di mata pria itu ada secercah senyum. Dia membungkuk, menjatuhkan sebuah ciuman yang penuh upacara di sudut bibirnya. Suaranya semakin dalam dan rendah. Linlang, selamat datang kembali di rumah. Linlang terdiam beberapa detik, seketika sadar penuh. Jadi dia benar-benar sudah dibawa pulang ke istana oleh Rameses semalam. Dari desa Tatara ke Memphis tidak bisa ditempuh dalam 1 malam. Kecuali dia tidur lebih dari 1 malam. Rameses berkata dengan lembut. Pasti lapar, aku sudah suruh orang menyiapkan makan siang. Linlang duduk tegak, dengan marah mencengkeram kerahnya. Kamu sialan, menaruh obat tidur di dalam pangsitnya. Para pelayan baru saja masuk. Langsung menyaksikan kerah sang Fir'aun dicengkeram oleh gadis asing. Semua panik hendak menghalangi. Rameses memandang ke arah mereka. Para pelayan hanya bisa menunduk dan mundur kembali keluar aula. Rameses, kamu keterlaluan sekali. Saat para pelayan menutup pintu, mereka mendengar nama sang Fir'aun disebut langsung oleh gadis itu. Jantung mereka berdegup kencang. Pintu tertutup memblokir suara dari dalam. Mereka tidak tahu bahwa sang Fir'aun yang seharusnya meledak amarahnya sedang dengan patuh menerima omelan. Linlang melemparkan bantal ke wajahnya. Rameses tidak mengelak. Keluar, aku tidak mau melihat kamu. Rameses membujuk dengan cara apapun tidak berhasil. Terpaksa menghela napas dan berdiri. Baik, aku keluar dulu. Nanti makan dengan baik-baik. Orang sudah pergi. Linlang baru merangkak keluar dari selimut. Hos, dia itu Fir'aun Mesir 3000 tahun yang lalu. Kamu perlakukan dia begitu, dia pun tidak marah. Susah payah aku kabur, di tengah jalan menyelamatkan dia. Sekarang malah balik ditangkap lagi olehnya. Kamu bilang yang seharusnya marah itu siapa? Hos, itu juga tidak susah. Buat dia benci kamu. Kamu merangkak gelap-gelapan di hadapannya. Teriak, meliuk-liuk, tidak percaya dia tidak takut padamu. Linlang merasa itu gila, tapi pikirannya malah terbuka karenanya. Kalau mau berhadapan dengan Rameses, justru harus lihat dia bisa tahan sampai batas mana. Linlang tidak bisa keluar dari istana. Karena pesan Rameses, para pelayan tidak berani melalaikannya. Rameses setiap hari datang menemuinya. Dia menyiramnya dengan kapur, memaksanya makan di bawah meja. Saat dia membaca buku, Linlang menyanyikan rap. Setiap hal dilakukan di atas garis batas kesabarannya terus-menerus. Para pelayan setiap hari deg-degan ketakutan. Khawatir kepalanya dihukum penggal. Namun sudah berlalu sekian lama, Rameses tetap tidak melampiaskan amarah pada Linlang. Mungkin merasa dirinya yang salah. Memanjakan Linlang tanpa batas sama sekali. Aksi-aksi gila Linlang terus bermunculan tanpa henti. Mata Rameses pun dengan cepat menghitam lebam. Jelas dia cukup kelelahan dibuatnya. Linlang tidak tahan bertanya. Aku sudah melakukan semua ini, kenapa kamu masih bisa tahan? Memang cukup susah menahannya. Rameses memandanginya, tatapannya seperti hendak menelannya bulat-bulat. Orang yang berbicara sepertinya tidak sedang membicarakan hal yang sama dengannya. Aku akan menunggu sampai kamu mau tinggal di sisiku. Baru melakukan hal yang lebih keterlaluan. Dia mengupas sebutir anggur, dengan pelan menyuapkannya ke mulutnya. Demi membuat Linlang yang aktif, Rameses diam-diam menggodanya. Misalnya abis mandi sengaja membiarkan jubahnya terbuka, memperlihatkan otot perut dan lekukan pinggangnya yang terpahat. Linlang sampai menutup mata ketakutan. Seorang Fir'aun yang terhormat, masih perlu menggunakan cara murahan menggoda orang seperti ini. Ini tidak lebih dari membiarkan calon ratuku memahami diriku lebih baik. Supaya segera berubah pikiran. Rameses dengan perlahan menggigit daun telinganya. Suaranya memikat, dalam dan elegan. Coba sentuh, kamu akan menyukainya. Linlang pada akhirnya tidak berhasil menahan godaan sang pria. Memejamkan kedua mata, dibimbing tangannya terus menjelajah.
Suasana semakin kental. Pada akhirnya Linlang dengan mengandalkan akal sehat yang tersisa susah payah merangkak keluar. Rameses menahan serangkaian aksi gila Linlang. Tapi sang pendeta agung agak tidak tahan. Datang bertamu langsung ke sini. Kamu sungguh-sungguh di luar perkiraanku. Aku ini memang sumber masalah. Lebih baik kamu cari cara untuk mengusirku keluar dari istana. Aku tidak punya musuh denganmu. Kenapa kamu menyuruhku secara aktif mencari kematian? Linlang menggeleng kecewa. Duduk. Nali baik-baik saja. Dia tidak apa-apa. Waktu kamu lari dari istana, Baginda murka hendak menghukumnya. Aku yang mencegah. Dia sekarang ada di tempatku. Linlang memandangnya dengan curiga. Sang pendeta agung tertawa kecil. Sepertinya kesan kamu tentangku tidak begitu baik. Tapi Nali memang tidak apa-apa. Begitu mendapat izin dari Baginda, aku akan membawanya kemari menemuimu. Aku tidak mengerti kenapa kamu melakukan hal-hal yang begitu tidak masuk akal. Tapi bisa menarik perhatian Baginda, artinya kamu berbeda dari orang-orang biasa. Linlang langsung ke inti permasalahan. Jadi kamu datang ke sini untuk apa? Dewan Tetua sudah lama mendesak Baginda soal selir. Baginda membiarkan ruang belakang istana kosong selama bertahun-tahun. Sekarang sedang di usia yang paling produktif. Banyak orang mengkhawatirkan penerus kerajaan. Baginda menghiraukan semuanya, malah menyuruh semua wanita yang dikirim kepadaku. Rumahku hampir tidak muat menampung. Mengerti. Kamu berencana menaruh berapa orang di tempatku? Sudut bibir sang pendeta agung berkedut. Selera Baginda memang jeli. Kalau Baginda menikahinya, Dewan Tetua bisa tenang untuk sementara waktu. Dia pasti akan menjadikanmu ratu. Saat itu kamu akan menjadi wanita paling terhormat di Mesir. Linlang menatapnya. Lalu, sang pendeta agung berpikir, terpaksa memandang Linlang dengan sudut pandang yang berbeda. Dia berdiri, ekspresinya serius. Aku sedang berpikir, apakah kamu pura-pura tidak mengerti? Atau kamu memang tidak tertarik dengan kekuasaan sebagai ratu pertama Mesir? Sang pendeta agung ketika tidak pura-pura tersenyum, sorot matanya dingin. Memancarkan kewibawaan dan keagungan seorang imam. Tapi Linlang tidak takut, tetap duduk dan memandangnya tanpa peduli. Menurutmu, dia meski sudah ditangkap kembali dan dikurung, tapi Rameses menghargainya, tidak membiarkan ada yang memprovokasi. Sang pendeta agung tidak bisa lagi seperti saat pertama bertemu dulu, memasukkannya secara sembarangan ke dalam penjara besi untuk diinterogasi. Dia memijat pelipisnya, kepala pusing. Menyadari bahwa selain Baginda, ini pertama kalinya ada orang yang membuatnya tidak berdaya. Kamu sebagai wanita asing, tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Asal-usul tidak jelas. Kalau Baginda melamarmu, pasti akan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Kamu tahu apa yang dilakukan Baginda selama beberapa hari kamu mengganggunya ini. Dia sedang membuka jalan untukmu. Jalan yang membuatmu bisa dengan lancar naik ke kursi ratu pertama. Sang pendeta agung memandanginya, ekspresinya kompleks. Selama kamu tidak lagi membuat kekacauan. Dengan hangat menerima perasaannya, percayalah tidak perlu lama, namamu sebagai ratu pertama akan terdengar di seluruh Mesir. Linlang meskipun tahu bahwa semua ini diceritakan padanya agar dia bisa lebih cepat menerima Rameses. Dia pun tidak sengaja menyebarluaskannya untuk menunjukkan betapa dalamnya perasaan Rameses. Linlang menghela napas, menyentuh liontin di dadanya. Liontin angkeh itu terasa halus, enak di tangan. Dia berdiri, dengan tenang menatap sang pendeta agung. Suaranya datar. Jadi karena dia bersikap baik padaku, aku harus menerimanya dengan penuh rasa syukur. Hening beberapa detik. Sang pendeta agung terdiam, melirik Linlang. Kata-kata Linlang kembali membuatnya terkejut. Mengapa cara berpikirnya selalu berbeda dari wanita-wanita Mesir lainnya? Saat ini sorot mata sang gadis jernih dan bercahaya. Sikapnya tidak rendah diri juga tidak sombong. Berdiri di hadapannya, jelas jauh lebih pendek darinya. Tapi saat ini, sang pendeta agung justru merasa dalam artian tertentu, gadis inilah yang sedang memandangnya dari atas ke bawah.
Dia tidak bisa menekannya dengan aura. Lebih tidak bisa membujuknya dengan kata-kata. Pendeta Agung, ada dua hal yang ingin aku tegaskan. Wajah Linlang tenang, sorot matanya terus terang. Pertama, Bagindalah yang menangkap dan membawa aku kembali ke sini. Bukan aku yang datang sendiri. Kalau tidak, aku sekarang pasti sedang duduk di atas rerumputan menikmati kebebasanku. Bukan duduk di sini mendengarkan kamu jadi juru bicara. Kedua, Rameses menolak wanita-wanita lain itu adalah urusannya sendiri. Aku tidak pernah memintanya, masalah yang dia pilih sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Tolong jangan berbicara dengan nada seperti memberikan anugerah padaku. Aku tidak suka mendengarnya, mengerti? Nada bicaranya datar, tapi mengandung tekanan tersembunyi. Hati sang pendeta agung bergetar. Tadinya mengira dia tidak mengerti tata krama. Suka membuat masalah, mengandalkan teknik dan kecerdikan kecil untuk mendapat kasih sayang. Tapi sekarang dilihat lebih cermat, sepertinya bukan. Dia terdiam. Linlang berpaling, tidak lagi memperdulikannya. Terhadap apa yang dilakukan Rameses, dia bukannya tidak merasakannya. Justru karena merasakannya, dia malah semakin susah menerimanya. Berjalan ke sisi kiri aula, Linlang berhenti, memandang keluar jendela. Tidak tahu sejak kapan ada sebuah kolam di sana. Permukaan air memantulkan cahaya putih bersih. Di bawah air yang jernih, berbagai warna teratai masih dalam keadaan kuncup. Wangi bersih mengalun, diperkirakan tidak lama lagi akan mekar. Linlang sedikit terdiam, pantas saja selalu mencium wangi teratai. Dia kira itu parfum para pelayan. Aku minta maaf atas kata-kataku yang tadi. Sang pendeta agung tiba-tiba memberi penghormatan kepada Linlang. Sorot matanya mengandung rasa hormat yang lebih. Hanya karena merasa Baginda belakangan ini terlalu kelelahan. Tidak seharusnya aku begitu. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya lagi. Kamu masih ingat pangsit yang Baginda bawa 2 hari lalu? Linlang menoleh memandangnya. Tentu ingat. Aku pun ikut berpartisipasi. Sang pendeta agung berkata demikian. Mengenang sore 2 hari lalu. Sore itu dia sedang memeriksa kuil. Tiba-tiba dipanggil oleh pengawal Rameses ke istana. Pemanggilan mendadak, sang pendeta agung mengira ada urusan penting. Misalnya soal bagaimana menangani mata-mata hati. Tapi begitu tiba, ternyata mendapati Baginda sedang menguleni tepung putih. Sang pendeta agung terdiam, tidak percaya dengan yang dilihatnya. Bahkan sempat curiga apakah orang di hadapannya ini adalah mata-mata dari negeri lain. Tapi setelah memastikan dari tatapannya, memang benar Rameses. Rameses menyuruhnya belajar menguleni tepung, mengaduk isian, membuat sesuatu yang namanya pangsit. Sang pendeta agung merasa Baginda sudah gila. Dia memahami bahwa Baginda ingin membujuk Linlang, tapi tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Kamu mau membujuk orang, tapi kenapa memanggil aku ke sini? Rameses memandangnya sekali. Dengan santai namun tajam. Sebelumnya kamu pernah mempermainkan dia. Dia pernah marah, minta maaf. Sang pendeta agung tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat itu. Tapi titah raja tidak bisa dilanggar. Terpaksa mulai bekerja. Firaun Mesir dan pendeta agung. Pertama kalinya memasak bersama. Tidak memanggil pelayan atau koki untuk membantu. 2 pria dewasa diam-diam mengerjakan sendiri. Sang pendeta agung tidak pernah melakukan ini. Rameses sesekali memberikan petunjuk. Ketika sang pendeta agung menceritakannya, Linlang bahkan bisa membayangkan ekspresi Rameses saat itu. Suasana hatinya sama kompleksnya dengan sang pendeta agung. Baginda sungguh-sungguh berubah. Dari raja yang serba bisa menjadi anak laki-laki yang mendingin yang belajar menyenangkan hatimu. Keduanya saling bertatapan dan sama-sama menghela napas. Merasa tidak masuk akal. Sebelum sang pendeta agung pergi, dia sekali lagi meminta maaf kepada Linlang. Dia kembali memasang senyumnya, memberi penghormatan dan pergi. Keluar dari aula, memperhatikan hamparan bunga teratai itu. Sang pendeta agung menyipitkan mata. Hatinya penuh perasaan. Baru juga memahami maksud Baginda memanggilnya kemari.
Baginda sungguh-sungguh sedang membuka jalan untuk Linlang. Bahkan dirinya sendiri pun merupakan salah satu bagian dari proses itu. Kunjungan hari ini, prasangkanya terhadap Linlang sirna. Dia mulai secara resmi mengakui identitas Linlang. Selanjutnya adalah membantu Baginda menghadapi para tetua yang keras kepala. Membuat Linlang menjadi ratu pertama Mesir. Tidak, menurut kehendak Baginda seharusnya adalah satu-satunya ratu Mesir. Rameses belakangan ini sibuk, sudah beberapa hari tidak datang ke tempat Linlang. Baginda masih sedang membahas urusan di ruang tulis. Malam ini tidak bisa menemani Anda makan. Minta Anda makan lebih dulu. Sampai di situ, sang pelayan ragu sejenak. Hari ini juga dihidangkan di bawah meja untuk Anda. Linlang menarik sudut bibirnya. Tidak perlu. Sejak Rameses setiap malam selalu ingin makan malam bersamanya, demi membuatnya menyerah, Linlang selalu menariknya untuk makan di bawah meja. Sang Raja Mesir pun tidak keberatan. Begitu saja ikut duduk di bawah meja bersamanya makan. Para pelayan dari syok sampai mati rasa, lalu sampai terbiasa, sungguh menghayati betapa eksklusifnya kasih sayang sang Fir'aun terhadap Linlang. Karenanya semakin hormat pada Linlang. Linlang mengusir para pelayan, kamar hanya tersisa dirinya seorang. Dia menopang pipi, tidak ada nafsu makan melihat makanan lezat yang memenuhi meja. Akhirnya mengambil beberapa hidangan favorit, masuk ke dalam kolong meja untuk makan. Sudah terbiasa. Begitu banyak hari berlalu, tadinya berniat membuat Rameses marah. Ternyata dirinya sendiri malah terbiasa makan di bawah meja. Meja itu sudah disuruh Rameses dimodifikasi. Bagian bawahnya ditinggikan, di dalamnya luas, bisa menampung beberapa orang sekaligus. Di bagian luar dilapisi taplak meja yang lembut, memisahkan kolong meja dengan bagian luar. Menjadi sebuah dunia kecil yang hangat tersendiri. Di sudut-sudut dalam meja semuanya digantungkan lilin. Nyala apinya terang, bagian luarnya dibungkus dengan bahan khusus. Lilin stabil terfiksasi, tidak perlu khawatir jatuh atau terguling. Di dalamnya bahkan khusus diletakkan dua pasang bantal duduk yang lembut, untuk dia dan Rameses saat makan. Saat makan dalam suasana yang sedikit remang-remang, kontur wajah Rameses diukir oleh cahaya lilin menjadi lebih lembut. Di dalam sini, dia selalu suka menatapnya. Langsung, tanpa ditutupi, rasa cintanya yang tidak disembunyikan. Dalam ruang semi tersembunyi ini terfermentasi semakin jelas. Rameses akan mencuri ciuman darinya, memeluknya, menautkan jari telunjuknya dengan jarinya. Seperti anjing berwujud manusia yang mendekat dan menggesek-gesekkan wajahnya ke pipinya. Linlang sengaja memasang muka dingin dan mendorongnya menjauh. Dia kembali mendekat. Di sini hanya ada kamu dan aku. Ini ruang eksklusif milik kita berdua. Tidak ada yang bisa mengganggu. Aku bisa sedikit lebih berani. Semoga tidak membuatmu takut. Terhadap satu set seperti ini, Linlang memang agak tidak bisa bertahan. Sekarang di bawah meja hanya ada dirinya seorang. Linlang makan sampai setengah, menyuruh orang mengambilkan beberapa botol arak, minum beberapa teguk, merasa terlalu sunyi, memanggil Xiao Liu keluar. Xiao Liu, angkeh itu benar-benar ada di 3000 tahun yang lalu. Atau kita cari cara untuk kembali ke zaman modern dan carinya di sana. Aku tidak mau tinggal di sini. Xiao Liu melihat Linlang tidak beres. Langsung menebak tepat sasaran. Hos, kamu di hadapan sang pendeta agung tadi begitu tenang dan jernih. Tapi di dalam hati sebenarnya tidak rela meninggalkan Rameses, kan? Linlang memeluk botol arak, wajahnya merah merona, tertawa. Selesai tertawa melamun cukup lama. Minum lagi seteguk arak. Xiao Liu, tetap kamu yang paling mengertinya. Hos, sebenarnya kamu juga bukannya tidak bisa menerimanya. Rameses itu tokoh terkenal Mesir. Berpacaran dengan tokoh sejarah seperti ini, kamu juga tidak rugi. Malah membantu memahami sejarah. Linlang dibuatnya tertawa. Jangan, dia punya begitu banyak istri. Kalau suatu hari aku kembali ke zaman modern, dia nanti akan menambah 100 lebih anaknya. Hos, menurutku tidak akan.
Lihat dia sekarang yang sudah gila-gilaan karenamu. Kamu pergi, kemungkinan yang lebih besar justru dia menjanda seumur hidupnya untukmu. Linlang tersedak, merasa panas, langsung memeluk botol arak dan berbaring di lantai. Kenapa tiba-tiba kamu membela Rameses? Hos, aku rasa kamu sekarang memaksa dirimu terlalu keras. Seandainya kalian berdua pada akhirnya tidak bersama, anggap saja itu hanya hubungan cinta-cintaan biasa. Linlang tertawa geli sekaligus kesal. Xiao Liu, kamu benar, aku sudah mengalami begitu banyak kejadian. Laki-laki yang aku temui juga tidak sedikit. Juga cukup brengsek, benar tidak? Tidak ada alasan bilang Rameses. Hos, mana bisa disamakan? Kamu membantu sistem utama menyelesaikan tugas. Itu imbalan yang layak kamu dapatkan. Tidur dengan beberapa laki-laki memangnya kenapa? Kegundahan di hati Linlang banyak yang terurai. Tapi aku rasa mereka itu satu orang. Tidak apa-apa Hos, bukan satu orang. Aku juga tidak akan bilang kamu brengsek. Linlang tidak menjawab, menyentuh wajahnya yang terasa panas. Sorot matanya sayu. Xiao Liu tidak tahan bertanya lagi. Kalau dianggap satu orang, kenapa kali ini kamu tidak menerima Rameses? Linlang dengan mabuk bergumam. Karena dia nanti punya begitu banyak istri. Jadi akhirnya kamu masih tersangkut soal ini. Sang gadis tidak lagi bicara. Hening cukup lama, Xiao Liu bahkan mengira dia sudah tidur. Ternyata dia dengan malas membalik badan. Meringkuk badannya, berkata dengan pelan. Aku takut mengubah sejarah. Tujuan kita mencari angker adalah untuk tidak membiarkan orang-orang yang berniat jahat mengubah sejarah. Aku khawatir angker belum ditemukan, sejarah malah lebih dulu berubah oleh kita. Xiao Liu pun ikut diam, berpikir sebentar. Ini memang agak susah. Sejarah tidak boleh diubah. Kalau diubah akan sangat merepotkan. Tapi menurutku, makan ya makan, tidur ya tidur. Ambil saja malam pertama Rameses. Yang satu itu dijamin tidak mempengaruhi sejarah. Sang gadis yang sedang mabuk itu tersenyum. Mulutnya bergumam. Kamu benar, aku mau tidur bersama Rameses. Tidak, aku harus lebih bersemangat. Tidur dengan 100 laki-laki. Lebih banyak dari dia. Hos memang berjiwa muda. Kamu makan-makan saja tidur. Tidak perlu urusi aku. Linlang dengan mata tertutup bilang oke. Sebuah suara rendah merdu menyerbu telinganya. Linlang merasa ada orang yang memeluknya. Secara refleks menolak dan menentang. Sampai mencium wangi yang familiar dari orang itu. Lalu kembali rileks. Dengan erat melingkarkan tangannya di sekeliling lengan itu. Aku mau tidur dengan 100 laki-laki. Kamu beruntung sekali. Malam ini giliranmu. Ayo tidur. Setelah berkata demikian, udara seperti menjadi sedikit lebih dingin. Linlang menyusutkan tubuhnya. Pria itu terkekeh-kekeh. Suaranya sejuk seperti angin dingin. Mengandung amarah yang terpendam. Rakus sekali. Setelah itu Linlang tidur setengah sadar setengah tidak. Merasa dirinya menempel dengan sesuatu yang sangat panas. Merasa gerah. Dia menjauh sedikit, tapi ditarik kembali dan terus menempel. Ada sesuatu yang menjajaki dirinya. Menggeliat-geliut, keras, membuatnya agak tidak nyaman. Dia langsung mencengkeramnya, mendengar suara rangan tertahan, mulutnya digigit orang, tangannya digerakkan, sesuatu yang menempel padanya semakin membara. Dia sampai tidak bisa bernapas karena diciumi. Tapi karena pengaruh alkohol, kelopak matanya sangat berat. Sama sekali tidak bisa dibuka. Hanya bisa mengeluarkan suara rangan kecil yang tertahan menyatakan ketidakpuasannya. Linlang mengedip-ngedipkan mata, agak bingung. Semalam apa ada yang datang? Sang pelayan menjawab. Tidak ada, kami terus menjaga di luar pintu. Linlang perasaannya agak aneh. Jangan-jangan sungguh hanya mimpi. Kenapa dia bisa bermimpi seperti itu? Sang pelayan bilang wajah Anda kelihatannya sangat merah. Apa kamarnya terlalu pengap? Linlang seperti seseorang yang sudah berbuat jahat dan ketahuan. Agak malu, tapi tetap berpura-pura tenang dan mengangguk. Sang pelayan membuka beberapa jendela lagi. Linlang menunduk kepala.
Diam-diam mengipas-ngipas wajah dengan tangan, membiarkan panasnya sedikit berkurang. Tapi sentuhan dan kehangatan sisa di dalam mimpi itu lama sekali menempel di benak. Begitu nyata. Tidak menyangka, beberapa hari selanjutnya Linlang terus-menerus bermimpi seperti itu. Di dalam mimpi lengket dan manis, pihak lain seperti ingin menelannya bulat-bulat. Tapi setiap kali terbangun, selain tubuh yang pegal dan lelah, tidak ada jejak-jejak ambigu yang tertinggal. Sang pelayan menjelaskan mungkin karena arak kelapa yang diminum Linlang. Arak ini dibuat dari buah kelapa. Meski arak buah, tapi sangat harum dan memabukkan. Mabuk atau tidaknya tergantung orangnya. Linlang jelas termasuk yang kedua yang lebih mudah mabuk. Linlang curiga, mencoba tidak lagi minum arak kelapa. Ternyata benar memang tidak lagi bermimpi seperti itu. Karena ini hanya mimpi, Linlang tidak lagi menahan dirinya. Setiap malam minum sedikit arak kelapa. Di dalam mimpi mau melakukan apa saja bisa. Tidak perlu memikirkan terlalu banyak. Dalam kenyataan dia tidak mampu dengan tenang menghadapi perasaannya terhadap Rameses. Di dalam mimpi dia jadikan tempat untuk menyalurkan kegundahan. Dengan berani dan bersemangat merangkul pihak lain. Pihak lain jelas tidak menyangka dengan keinisiatifannya. Linlang pelan-pelan mencium bibirnya, lagi pelan-pelan mencium jakungnya. Sorot mata setelah mabuk sayu tidak fokus. Memaksakan diri membuka mata lebar-lebar. Akhirnya melihat jelas wajah sang pria. Ternyata memang Rameses. Dia sedang memandanginya, matanya sangat dekat, penuh dengan hasrat yang terpendam. Dia tersenyum, menggigit bibirnya satu kali, dengan berani menantangnya. Sorot mata Rameses bergerak-gerak, kembali menekannya ke bawah, menciumnya dengan penuh dan tak terbendung. Kecuali langkah terakhir, hampir seluruh bagian dirinya dijelajahinya. Linlang tidak puas. Setiap kali dalam mimpi, dia selalu berhenti di langkah terakhir. Tidak peduli bagaimana dia menggodanya, dia tidak bergerak. Di dalam mimpi gelap dan penuh rasa, keduanya tidak ada yang berkata-kata. Hanya ada suara napas serak dan ciuman yang terdengar. Kehidupan malam yang begitu kaya ini membuat Linlang setiap kali terbangun agak lemas tidak bertenaga. Begitu Rameses di dunia nyata muncul di hadapannya, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Melihat bibirnya, langsung teringat bagaimana di dalam mimpi dia menggoda-godanya. Demi mengalihkan perhatian, siang harinya dia mencari kesibukan untuk dirinya sendiri. Xiao Liu mencandainya sebagai pengangguran yang tidak ada kerjaan. Linlang mengangkat bahu. Tidak punya kerjaan. Sang pendeta agung mengirimkan Nali kembali. Mantan majikan dan pelayan itu bertemu kembali. Saling memeluk. Setelah berbasa-basi, duduk di bangku panjang di tepi kolam teratai. Berbincang santai layaknya teman. Nali menceritakan kehidupannya di tempat sang pendeta agung. Tidak menyangka sang pendeta agung yang kelihatannya cerdik dan licik, tapi sungguh-sungguh melindungimu dengan baik. Linlang sambil berkata demikian, sambil mengajari Nali cara melempar batu ceper. Batu itu meluncur di permukaan air beberapa kali, membentuk sebuah busur yang sempurna. Linlang meletakkan batu, sengaja menggoda Nali. Kamu lama tinggal bersama sang pendeta agung. Mulai condong ke pihak dia ya. Nali menggeleng, suaranya sangat tegas. Kamu adalah temanku, yang telah menyelamatkan nyawaku. Kesetiaanku selamanya hanya untuk kamu. Sang pendeta agung muda tapi menduduki jabatan tinggi. Meski ada baginda yang melindunginya, dulu dia pun pernah mengalami banyak penderitaan. Jadi dalam bertindak sangat berhati-hati dan cermat. Tapi dia pasti bukan orang jahat. Tidak ada orang di sekitar. Nali diam-diam menceritakan beberapa hal kepada Linlang yang tidak banyak beredar di luar istana. Baginda waktu berusia 10 tahun sudah dimasukkan ke dalam penjara besi oleh Fir'aun sebelumnya. Sementara Fir'aun Mesir dan pendeta agung semuanya belum mencapai 30 tahun. Hal yang sangat langka. Beberapa tahun lalu, ada yang menganggap Baginda dan sang pendeta agung terlalu muda. Sengaja mempersulit mereka. Saat itu Mesir dilanda masalah dari dalam dan gangguan dari luar. Baginda dengan tangan besi, dibantu sang pendeta agung,
Baru berhasil menghancurkan kaum bangsawan pemberontak, lalu meredakan gangguan dari negara-negara sekitar. Dalam lingkungan seperti itu, Baginda dan mereka selalu harus mengenakan lapisan pelindung. Luar terlihat dingin, tapi di lubuk hati mendambakan kasih sayang. Perubahan Baginda, kita semua lihat dengan jelas. Cinta itu sendiri indah, bisa membuat orang berubah menjadi sosok yang lebih baik demi orang yang dicintainya. Nali menatap Linlang sambil melengkungkan matanya. Belakangan ini istana dipenuhi desas-desus. Katanya Rameses jarang keluar karena di ruang tulis mengalami percobaan pembunuhan. Terluka parah dan diam-diam beristirahat dalam kondisi yang tidak baik. Linlang mendengar ini hatinya langsung tegang. Jangan-jangan selama beberapa hari ini dia tidak datang karena mengalami percobaan pembunuhan dan terluka. Dia hendak pergi menjenguk, tapi dihalangi pelayan. Baginda tidak ingin Anda khawatir. Dia tidak apa-apa. Minta Anda diam baik-baik di sini. Bahkan hak pergi ke istananya pun tidak ada. Linlang marah menghantam meja, tertawa kesal. Tidak pergi ya tidak pergi. Malam itu bulan purnama, Linlang duduk di tepi kolam teratai melamun. Tiba-tiba seekor kucing hitam masuk. Bulu kucing hitam itu hitam mengkilat berminyak. Bola matanya oranye keemasan, cantik dan misterius. Kucing hitam itu beradu pandang dengan Linlang beberapa detik, lalu melangkah pergi dengan anggun. Linlang tertarik padanya, mengikutinya dari belakang. Kucing hitam itu memanjat pohon, melompat ke atas dinding luar aula, lalu mengeluarkan satu kali suara. Dindingnya sangat tinggi, kucing hitam itu kecil sekali. Angin bertiup seolah-olah bisa membuatnya jatuh. Kelihatan sangat tidak berdaya. Linlang mengira dia tidak berani melompat turun, lalu memanfaatkan keahlian memanjat temboknya, menginjak tonjolan-tonjolan yang tersemat di permukaan tembok dan memanjat ke atas. Baru saja naik ke atas, kucing kecil itu justru melompat turun, berlari keluar tembok. Linlang tertiup angin dingin di atas tembok sambil mengintip. Kucing ini sungguh nakal. Baru saja hendak turun, melihat lagi di luar tembok seperti ada sosok tinggi besar berdiri. Tidak menyangka akan bertemu Rameses kembali dengan cara yang sama canggungnya seperti ini. Pria yang kabarnya sedang terbaring sakit memulihkan diri itu, saat ini justru berdiri di bawah pohon di luar tembok. Berdiri dengan tangan melipat di dada, mendongak memandanginya dengan penuh rasa ingin tahu. Sama sekali tidak kelihatan seperti orang yang terluka. Linlang tidak sempat bertanya-tanya, lebih dulu tersenyum, tengkurap di atas tembok berpura-pura menikmati pemandangan. Tampang penuh kepolosan. Tadi aku melihat seekor kucing memanjat ke atas tembok. Kukira dia tidak bisa turun. Baru naik ke sini mau membantunya. Tidak ada niat lain. Jadi kamu ada lihat tidak kucing itu? Yang hitam. Kata-kata belum selesai diucapkan. Kucing hitam itu sudah terlihat duduk di kaki Rameses. Dengan santai menjilati cakarnya. Demi membuktikan diri sendiri, Linlang dengan muka tenang menunjuk kucing di kakinya. Iya, yang itu. Di dalam benak sebenarnya agak kacau. Dia tidak menyangka akan bertemu Rameses seperti ini. Dia jangan-jangan mengira dia mau kabur lagi. Langsung memasangkan rantai, bahkan tidak membiarkannya berjemur matahari. Tepat saat sang gadis sambil mengerutkan kening memikirkan hal yang ngawur itu. Pria di bawah tembok itu tersenyum pasrah. Aku tahu. Dia membentangkan kedua lengannya lebih dulu dan melompat turun. Aku akan menangkapmu. Linlang baru saja heran, di telinganya terdengar suara. Hari ini adalah perayaan tahunan Memphis. Festival kursa, kota Memphis akan berpesta sampai subuh. Linlang sambil mendengar ini mendongak memandang Rameses. Terlihat dia sudah berganti penampilan. Memakai rambut palsu coklat tua. Wajahnya tertutup topeng setengah wajah dari bahan perak. Saat sudut bibirnya terangkat dan tersenyum. Tampak hangat dan ceria. Rambut keriting coklatnya membuatnya terlihat lebih muda dan bersemangat. Linlang pun dipakaikan rambut palsu coklat muda. Warnanya sangat cocok dengannya. Rameses tadinya ingin memakaikan topeng untuknya. Tapi wajahnya terlalu kecil,
Topeng tidak peduli seberapa kencang diikat tetap meluncur ke bawah. Rameses mengangkat alis, akhirnya menyerah. Hanya mengoleskan sedikit lumpur wangi yang banyak digunakan orang-orang di festival ini ke wajahnya. Lalu mengambilkan sebuah jubah yang lembut dan nyaman. Diselimutkan ke tubuhnya, menghalau angin malam yang agak dingin. Keduanya begitu saja meninggalkan istana. Tanpa menggerakkan pengawal, diam-diam datang ke jalanan Memphis. Linlang menarik sudut bibirnya, di tengah jalan tidak tahan. Mundur selangkah. Tadinya mengurungku dengan baik-baik, kenapa tiba-tiba membawaku keluar? Sudah lama tidak bertemu Rameses. Tadi begitu melihatnya, hatinya merasakan getaran yang sulit diungkapkan. Selain di dalam mimpi, mereka pun sudah cukup lama tidak bertemu. Mimpi dengan kenyataan tetap berbeda. Sekarang dia justru semakin gugup, ingin menghindari terlalu banyak kontak ambigu dengannya. Rameses malah tidak mau berjauhan darinya. Jari-jarinya menggesek-gesek pergelangan tangannya dengan lembut. Bukan mengurungmu, hati belakangan ini tidak tenang. Kali lalu mereka tidak berhasil menangkapku. Sangat tidak bisa diam, aku tidak mau kamu terseret masuk. Kamu tinggal di sana, aku baru tenang. Kabar bahwa aku mengalami percobaan pembunuhan dan terluka sudah tersebar. Orang-orang yang bersembunyi di balik layar akan sementara lengah. Tahu kamu sudah bosan di dalam istana. Hari ini festival kursa, memanfaatkan kesempatan ini, kebetulan membawamu keluar untuk jalan-jalan. Malam ini mau melakukan apa saja aku temanimu. Di tengah malam, Rameses meraih tangannya. Dengan natural menautkan jari telunjuknya dengan jarinya. Sambil berjalan sambil bercerita. Yang di depan sedang menari itu orang Nubia. Yang memakai topi merah di sebelah kiri adalah orang Libya. Pria di sampingnya adalah orang Kanaan. Anak kecil yang baru lewat tadi sepertinya keturunan campuran. Rameses seperti pemandu wisata yang sempurna. Memperkenalkan orang-orang yang dijumpai di sepanjang jalan kepada Linlang. Asal-usul mereka, kebiasaan dan kesukaan mereka. Seperti ensiklopedia berjalan. Linlang kagum dengan pengetahuannya yang luas. Rameses tersenyum tipis. Hanya karena biasanya suka memperhatikan. Dia mencubit jari kelingkingnya. Tentang kamu, sekarang aku pun sudah tahu banyak. Suka makan semangka berbiji 5. Anggur hijau yang sudah dikupas kulitnya. Kue yang masih ada embun paginya. Benci ular dan kalajengking. Katanya harus ada beberapa buah ara di kepala tempat tidur sebagai camilan malam. Tidur masih suka menendang selimut. Stop. Linlang berjinjit, buru-buru menutup mulutnya. Aib-aibnya hampir semua terbongkar olehnya. Rameses matanya berkilat-kilat menyimpan tawa. Memeluk Linlang yang menyerbu ke arahnya. Dia mengingatkan Linlang bahwa jalanannya ramai orang. Jangan terlalu jauh. Orang-orang Mesir gemar memakai rambut palsu yang modis. Memakai eyeshadow yang dramatis. Mengenakan rok linen yang berani dan terbuka. Linlang berada di tengah keramaian. Untuk pertama kalinya secara langsung merasakan atmosfer budaya Mesir kuno. Sebelumnya kebanyakan di kuil, istana, atau desa Tatara yang terpencil. Jarang ada acara besar-besaran seperti ini. Dia ingin pergi melihat Asa dan Leman kakak beradik. Tapi Rameses membawanya menyusuri jalan utama yang ramai. Bilang banyak hal seru di sini. Linlang pikir memang benar. Rameses tidak membawa pengawal. Pergi ke tempat ramai lebih aman. Dia mengingatkannya untuk memakai topeng dengan benar. Jangan sampai ketahuan. Rameses menunduk memintanya membantu memakaikan. Rameses yang memakai topeng semakin misterius. Seolah ingin melepas identitas sang Firaun. Berubah menjadi pemuda yang penuh semangat. Selalu menghubungkan diri dengan Linlang. Bahkan menunduk menciumnya. Linlang mengerutkan kening. Ingin memanggil namanya tapi menahan. Khawatir menyinggung wibawa sang Firaun dan ditangkap. Rameses melihat sikapnya seperti ini. Mencoleknya di pipi. Bilang dia lucu. Linlang berusaha keras mengabaikannya. Suasana hatinya pun perlahan-lahan membaik. Hiburan di Mesir kuno sangat beragam. Ada pacuan kuda, berburu, adu binatang, dan lain-lain. Rameses membawa Linlang ke arena pacuan kuda.
Mereka mendapat seekor kuda liar. Orang lain semua terlempar, hanya Rameses yang bisa membuatnya tunduk. Linlang berdecak kagum dengan aura sang Firaun. Keluar dari arena, keduanya pergi lagi ke kuil. Di dalamnya dipajang patung-patung berbagai dewa, termasuk Rameses. Dia bilang patung Linlang nantinya pun akan ada di sana. Tepat di sebelahnya. Linlang menarik sudut bibir, merasa ini terlalu besar. Dia bicara terlalu santai. Setelahnya keduanya bermain dengan sangat gembira. Linlang melepaskan diri, saling mengejar dan bercanda dengan Rameses. Kue dimakan satu gigitan, dia langsung ingin makan sisanya. Perlombaan berburu, dia pun tidak menyembunyikan kemampuannya dan tampil dengan memukau. Mendapatkan juara pertama, ketika mendapat tatapan kagum dan terkejut darinya. Seperti bocah yang belum dewasa. Hatinya mekar kegirangan. Sambil berjalan, Linlang merasa pemandangan di sekitarnya akrab. Mendongak melihat bangunan megah di kejauhan. Tubuhnya kaku sebentar. Kenapa? Rameses menyadari kejanggalan Linlang, mengikuti arah pandangannya. Bisa kembali ke zaman modern. Linlang dengan was-was melangkah beberapa langkah. Tangannya tiba-tiba ditangkap seseorang. Rameses memakai topeng. Sorot matanya bergolak, bertanya dia mau kemana. Linlang tidak menjawab, dia mengulanginya pelan, tangannya semakin erat. Tidak menyangka Linlang balik mencengkeram tangannya. Menariknya berlari ke depan. Angin malam berembus, di telinga terdengar suara pedagang berteriak. Suara tawar-menawar, juga wangi roti. Rameses terkejut sesaat, dengan penurut bekerja sama, melindungi Linlang supaya tidak tersenggol. Linlang tiba-tiba melihat bangunan modern. Jantungnya berdegup kencang, tapi beberapa anak kecil berlari keluar. Membuatnya terhenti. Bangunan modern seketika lenyap, berganti kembali menjadi bangunan Mesir. Rameses tidak melihat bangunan modern tadi. Hanya melihat ada orang berlari keluar dari sudut. Dengan cepat melindungi Linlang masuk ke dalam pelukannya. Ternyata hanya beberapa anak kecil. Dia pun rileks kembali. Mendapati Linlang sedang memandang ke arah istana dengan penuh kekecewaan. Linlang menenangkan diri sejenak. Siuman, menyadari bahwa dirinya baru saja melakukan hal yang konyol. Dia ternyata mencengkeram tangan Firaun 3000 tahun yang lalu. Mencoba membawanya kembali ke zaman modern. Untung tidak berhasil. Di balik rasa syukur itu, di lubuk hati pun ada sedikit rasa kehilangan. Rameses bertanya apakah masih mau lari. Linlang bilang tidak lari lagi. Terhadap jawabannya yang asal-asalan itu, Rameses tidak berdaya. Keduanya pulang saat sudah dini hari. Rameses tidak pernah menyangka akan menjalani hari yang begitu lepas dan sesuka hati. Seluruh perhatiannya tercurah pada Linlang. Dia menoleh sebentar melirik Linlang yang tertidur di punggungnya. Sorot matanya lembut, bintang-bintang bertaburan di langit. Dia berharap jalan kembali ke istana bisa sedikit lebih panjang. Linlang terbangun, melihat wajah tampan Rameses yang diperbesar jarak dekat. Dia pelan-pelan menggerakkan kepala, tangan di pinggangnya semakin mempererat pelukannya. Rameses dengan mata tertutup menggesek-gesekkan wajahnya ke arahnya. Terus tidur, seperti anjing yang penurut, sudut bibirnya sedikit terangkat. 1 hari berlalu, Linlang tersadar kembali. Menyadari dirinya kembali masuk ke dalam perangkap Rameses. Malam itu di permukaan dia mengajaknya bermain. Sebenarnya memperhatikan sikapnya terhadap dirinya. Suasana hati Linlang yang senang. Ditambah kedekatannya dengan Rameses di dalam mimpi. Di dunia nyata sikapnya padanya pun secara alami menjadi lebih cerah. Rameses membawanya keluar untuk bermain. Mempersempit jarak. Tujuannya adalah menembus pertahanannya. Kembalinya di tengah jalan Linlang sampai tertidur di punggungnya. Itu membuktikan bahwa di dalam hatinya sama sekali tidak menolaknya. Rameses tidak membutuhkan pengakuan lisan dari Linlang. Hanya dari menjajaki perilakunya sudah bisa merasakannya. Dia mulai mempersiapkan jalan untuk Linlang. Berdasarkan kontribusi Linlang menyelamatkannya, bekerja di kuil, dan lain sebagainya. Bersama para menteri yang mengaguminya. Semuanya menjadi kekuatan yang berpengaruh untuk membantunya naik ke kursi ratu.
Orang-orang Mesir atas dan bawah semuanya sedang membicarakan kecantikan dan kecerdasan sang gadis yang dicintai sang Fir'aun ini. Linlang duduk di kursi goyang di taman, memakan anggur kupas yang dikupaskan Rameses. Tapi tubuhnya sedikit tegang, selalu merasa kejadian-kejadian sebelumnya terlalu kebetulan. Seperti sudah direncanakan jauh-jauh hari. Tanpa terasa bulan ke-6 sudah tiba. Air sungai Nil pasang dan meluap. Di dalam istana diam-diam dilakukan sebuah pembersihan besar-besaran. Berhasil menemukan belasan mata-mata dari negeri lain. Identitas mata-mata ini tersembunyi. Ada tukang kebun taman, koki yang cacat, pelayan yang lincah. Bahkan ada imam kuil yang bersekongkol dengan orang-orang hati. Pada akhirnya semua berhasil dicabut akarnya oleh Rameses. Pembersihan tuntas. Setelah hasilnya diumumkan, seluruh isi istana terperanjat. Kagum,